Shalom, selamat hari Minggu rekan-rekan saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita dalam ibadah online pada hari Minggu tanggal 29 November tahun 2020. Ya, saya harap saudara-saudara sekalian masih diberkati dengan penuh sukacita, sehat selalu oleh Tuhan. Dan untuk teman-teman kita yang sedang sakit, mari kita doakan supaya cepat sembuh, pulih, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Pada hari Minggu ini, kita akan mengangkat tema yaitu Good Buzzer. Buzzer adalah istilah untuk orang-orang yang mengangkat suatu topik dalam medsos agar menjadi viral. Tentunya kita sebagai pemuda Kristen, kita harus bisa mengangkat topik-topik itu sesuai dengan jalan Kristus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Penatua Patrick Sinaga. Untuk memulai ibadah kita kali ini, marilah kita mengangkat lagu pujian yaitu Allah Itu Baik. Rekan-rekan remaja dan pemuda yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah minggu kita di hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Kita merenungkan dosa-dosa kita. Kita tahu kita itu adalah makhluk yang tidak sempurna. Kita sering melalaikan perintah Tuhan, dan kita sering melakukan keinginan kita. Untuk itu, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengakui dosa kita. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengambil sikap terlebih dahulu untuk mengakui dosa secara pribadi. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hingga hari ini ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami tahu kami banyak melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan, mohon ampunilah akan kesalahan kami secara sengaja ataupun tidak sengaja ya Tuhan, yang mungkin bisa menyakiti hati orang lain, terlebih lagi hatimu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon bimbinglah kami di dalam dunia ini yang penuh dengan kesesakan dunia dan tak godaan di dunia. Ya Tuhan, kami adalah makhluk yang tidak sempurna ya Tuhan. Kami minta agar Kau terus membimbing kami supaya kami jangan tergoda dalam jalan yang lain ya Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan,
Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Setelah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, tentunya kita merasakan damai sejahtera. Dan oleh karena itu, marilah kita membagikan damai sejahtera itu kepada teman-teman, keluarga, atau rekan-rekan sekalian. Dan karena ini pandemik, marilah kita mengucapkan salam damai untuk keluarga-keluarga kita dan teman kita sekitar. Salam damai teman-teman. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita agar semua firman yang disampaikan oleh
pembawa khotbah nanti akan masuk ke hati kita. Dan sebelum kita memulai mendengar khotbahnya, marilah kita mengangkat lagu Kidung Pujian dari NKB 116, Siapa yang Berpegang. Marilah kita sebelum memasuki pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini, kita bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bila di hari ini kami boleh berkumpul bersama lagi untuk beribadah bersama ya Tuhan. Kami mengucap syukur bila di sore hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati hari Minggu Tuhan, hari yang dimana kami semenjak kami kecil selalu kami khususkan untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang berbicara bagi kami, sehingga kami dapat mengerti dan menjadikannya pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, pasal yang kelima, ayat 15 hingga 21. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarnya dan memeliharanya. Maranatha. Teman-teman remaja dan pemuda, selamat hari Minggu. Biasanya di hari Minggu, status-status di media sosial, khususnya orang Kristen, akan dipenuhi dengan kata-kata selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sebagainya. Jika di hari-hari lain akan dipenuhi dengan segala kegiatan yang lain,
makanan yang disantap, dan di hari Sabtu dan hari libur akan bermunculan status dan postingan mengenai liburan. Maka di hari Minggu kita akan mengucapkan selamat hari Minggu. Teman-teman, sejak bulan Maret kehidupan kita seakan berubah. Jika dulu kita mengucapkan selamat hari Minggu ketika bertemu di gereja, kini sebagian besar hanya melalui media sosial. Belum pernah dalam kehidupan yang kita jalani, hampir seluruh dunia terdampak serius oleh suatu hal yang sama. Meski dampak yang dirasakan mungkin berada dalam derap yang berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya, satu tempat dengan tempat yang lain, kota dengan kota yang lain, negara dengan negara yang lain, pada akhirnya hampir semua merasakan apa yang selama ini belum pernah dirasakan. Melakukan lebih banyak hal di dalam rumah. Sebagian besar hal yang sebelumnya harus dilakukan di luar rumah, kini kita lakukan dari dan di dalam rumah. Baik yang bekerja maupun yang belajar atau bahkan belanja. Dan hasilnya, kita rata-rata memiliki teman akrab yang baru. Gadget masing-masing. Bagi yang sebelumnya sudah sangat akrab dengan gadgetnya, baik itu handphone, tab, laptop, dan sebagainya, ia kini menjadi semakin akrab. Mereka yang belum akrab memiliki kesempatan untuk menjadi akrab. Bahkan mungkin yang selama ini memiliki jatah waktu yang terbatas untuk bersama dengan gadget, mendadak memiliki kesempatan yang lebih, atau bahkan memiliki handphone atau gadget baru. Di dalam suatu rumah tangga, baik anak maupun orang tua, bahkan yang berstatus kakek dan nenek, semakin akrab dengan handphonenya. Kita terhubung dengan sesama kita melalui handphone kita. Saya juga terhubung dengan pekerjaan, berkoordinasi dengan rekan-rekan sekerja atau pelanggan, dan juga perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa melalui handphone. Tentu banyak hal positif melalui interaksi kita dengan dan melalui gadget yang ada. Dan ada hal-hal baru yang sebelumnya kita tidak pernah perhatikan di dalam handphone. Atau mungkin selama ini kita tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya, kini dimungkinkan. Salah satunya adalah media sosial. Baik yang digunakan untuk percakapan secara langsung, satu lawan satu dengan lawan bicara kita, atau dengan komunitas tertentu, atau juga berbagai media sosial yang mengizinkan kita mengeluarkan pendapat kita untuk didengar oleh seluruh dunia. Dan pada saat yang bersamaan, kita bisa melihat postingan orang lain. Di sosial media kita, ada yang gemar berbagi kehidupan atau pendapatnya di hampir setiap waktu. Ada yang seperti saya, tipenya lebih suka membaca status atau postingan orang lain, melihat ada cerita apa yang terjadi di dunia ini. Maka yang kita terjadi tanpa kita sadari, kita tidak perlu menjadi terlalu akrab untuk melihat isi hati orang lain. Paling tidak mengetahui hobi atau masakan kesukaannya, grup atau genre musik favoritnya, K-pop pilihannya, dan banyak lagi informasi yang ada dari orang-orang tersebut. Dan hal ini juga berlaku sebaliknya bagi orang lain. Bukan saja yang mengenal kita secara dekat,
dapat mengetahui tentang kehidupan kita, apa yang penting bagi kita, bahkan sampah-sampah yang ada di pikiran kita yang terkadang ingin kita buang agar merasa sedikit lega. Kita ingin orang mengerti status kita, stories kita. Teman-teman yang terkasih, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Efesus mengajarkan bagaimana kehidupan jemaat sebagai anak-anak terang. Bagian yang kita baca tadi di ayat 15 hingga ayat 21 merupakan bagian dari perikop yang lebih lengkap, yaitu Efesus 5 ayat pertama hingga 21 yang memberikan tuntunan untuk hidup sebagai anak-anak terang. Di ayat yang ke-15, dengan tegas Paulus menegaskan bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama, waspada dengan bagaimana kita hidup. Artinya kita tidak dapat menjalani hidup kita begitu saja sampai waktu kemudian berlalu menjadi malam dan memulai lagi pagi yang baru. Dan kehidupan ini tidak bisa kita jalani seperti menunggu waktu pagi saat malam tiba, atau di saat pagi kita menunggu sore hari. Dalam terjemahan NIV dikatakan, "Be very careful then how you live." Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita layak menyadari bahwa waktu adalah sesuatu yang terbatas. Sehingga bagaimana kita menggunakan waktu sebaik-baiknya menjadi sesuatu yang penting. Kita harus berpikir hati-hati bagaimana kita ingin menghabiskan hidup kita agar kita tidak terjebak dalam keputusasaan dan penyesalan. Namun, kita tidak boleh lupa setelah memikirkan dan merencanakannya dengan hati-hati, kita juga harus menjalankannya. Menjalankan dan memikirkan dan merencanakan merupakan hal yang sungguh berbeda. Sering kita mempersiapkan sesuatu, merencanakan sesuatu hari ini, namun di kemudian waktu berlalu begitu saja dan rencana kita belum sempat terpenuhi. Mulai dari hal-hal yang sederhana yang sudah kita rencanakan sebelumnya, seperti keinginan untuk melakukan sesuatu yang simpel pada hari ini. Mungkin menyapa seseorang atau berdoa untuk seseorang. Seringkali rencana ini tidak terlaksana karena hari lewat begitu saja. Oleh karenanya lah Rasul Paulus mengingatkan, "Be very careful." Hari-hari yang jahat ini dapat membuat anak Tuhan menjadi bodoh. Sebaliknya, Paulus juga mengatakan, anak-anak terang layaknya berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mengerti kehendak Tuhan berarti menjalin relasi dengan Roh Kudus. Sehingga ketika Roh Kudus yang menguasai hati kita, seperti ada di ayat 18, membuat kita dapat bersyukur dalam segala sesuatu dan dapat membagikan apa yang dimiliki oleh kita kepada orang lain. Orang yang penuh oleh Roh Kudus akan memiliki sikap yang saling menghargai dan menghormati. Dan ini akan terefleksikan dalam hubungan kita dengan sesama. Dalam apa yang kita ungkapkan dalam hidup kita kepada sesama kita. Dan di dalam konteks khotbah saat ini, apa yang kita perlihatkan dalam media sosial kita.
Hidup sebagai anak-anak terang berarti memancarkan terang milik Sang Empunya terang sejati. Sehingga terang itu dapat dirasakan oleh semua orang, bukan oleh kita saja. Teman-teman, jika teman-teman ingat dalam ibadah minggu yang lalu, kita diingatkan tentang mengabarkan Injil ke ujung dunia, di mana ujung dunia bukan hanya sekedar titik geografis, namun juga orang-orang di mana kita tidak nyaman menyapa mereka, orang-orang yang jauh secara hati dan pikiran dengan kita. Maka minggu ini kita diingatkan bahwa kita memiliki kesempatan untuk menjadi good buzzer. Kita hendaknya menyaksikan dan memberitakan fakta yang sebenarnya dalam kehidupan berkomunitas, berbangsa dan bernegara, melawan hoax yang mungkin banyak dilakukan orang lain di dalam media sosial. Namun, lebih dari itu, menjadi good buzzer juga bisa menyaksikan kebenaran yang sejati, bahwa Tuhan Yesus telah hadir sebagai juru selamat bagi umat manusia. Mampukah kita melakukannya dalam segenap aspek kehidupan kita, termasuk kehidupan sosial yang kini banyak dilakukan melalui gadget yang ada di tangan kita? Teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini dalam kalender gereja kita memasuki masa Advent. Advent mengingatkan kita kepada penantian umat manusia akan Sang Juru Selamat yang dinubuatkan. Bukan hanya yang telah digenapi, namun juga kedatangan Sang Mesias yang kedua kali untuk membawa kita kepada keabadian. Minggu ini adalah minggu Advent pertama yang dikenal juga secara tradisional sebagai Minggu Pengharapan. Teman-teman, memaknai pengharapan di saat ini mungkin terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari saat ini, kita memiliki pengharapan yang lebih akan situasi yang lebih baik lagi. Bahwa kita bisa masuk ke sekolah atau kampus atau ke pekerjaan kita, dan kita tidak harus belajar dan kuliah dari rumah lagi. Kita berharap bahwa vaksin segera ditemukan dan diproduksi dan didistribusikan. Kita berharap kita bisa beribadah bersama lagi di dalam gereja. Bisa dikatakan sebenarnya dengan situasi saat ini, kini memiliki kesempatan untuk memaknai penantian dengan sedikit berbeda dari sebelumnya. Demikian juga dengan dunia. Sadarkah teman-teman bahwa dunia juga membutuhkan pengharapan akan juru selamat yang sejati lebih dari sebelumnya? Sebagai seorang good buzzer, sudah selayaknya kita memberitakan kabar kebenaran dan sukacita melalui berbagai kesempatan yang ada, termasuk dengan menggunakan gadget kita. Banyak contoh berbagai hal positif yang bisa kita sebarkan melalui media sosial. Seorang kolega bahkan pernah dengan berani memasang di dalam statusnya, "Apakah Anda ingin kenal Tuhan Yesus? Hubungi WA saya." Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 14 berkata, "Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?" Semoga kita bisa memaknai Advent dengan lebih baik lagi tahun ini. Seperti lilin-lilin Advent yang mulai dinyalakan di minggu ini, biarlah kita membawa cahaya pengharapan ke sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan, mari kita bersatu di dalam syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan di mana kami belajar untuk tetap yakin dan percaya bahwa pertolongan-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami sampai dengan saat ini. Terutama untuk kondisi pandemi yang kami tetap doakan pemulihan itu terjadi di dalam pertolongan Tuhan. Dan Engkau yang bekerja lewat berbagai hal yang boleh diupayakan saat ini, baik pemerintah dan juga kepatuhan setiap masyarakat yang ada. Dan kiranya Tuhan, di dalam setiap upaya yang dikerjakan ini, kami tetap mengingat bahwa panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh tetap terus menjaga kebersamaan, kesehatian, terutama di tengah-tengah dampak yang dialami oleh berbagai keluarga. Kiranya kami hadir untuk tetap menguatkan mereka, supaya kami tidak terus berpaku kepada egosentrisme kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati dalam pemulihan ke depan, kiranya semuanya boleh tetap terjaga di dalam pertolongan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan di dalam pembelajaran jarak jauh. Kami berdoa untuk rekan-rekan pemuda yang boleh tetap bekerja, melakukan perkuliahan, segala sesuatu kiranya Tuhan berkati kesehatan mereka, dan terutama semangat di dalam belajar dan bekerja, supaya sungguh-sungguh mereka melakukan apa yang menjadi panggilan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang tua yang tetap mendampingi mereka, yang tetap bekerja, berikan kesehatan yang baik, dan bersama-sama memiliki sebuah kesempatan untuk tetap saling mendoakan satu dengan yang lain setiap hari. Karena sesungguhnya kami tidak mampu untuk dapat melewati masa-masa seperti ini seorang diri. Kami membutuhkan sahabat, kami membutuhkan keluarga untuk menopang kami. Dan kiranya persekutuan remaja, persekutuan pemuda boleh sungguh-sungguh memberikan dampak yang positif di dalam pelayanannya. Tuhan berkati pengurus komisi remaja, pengurus komisi pemuda, dan juga pembina yang boleh tetap ada di tengah-tengah mereka. Kiranya senantiasa sungguh-sungguh mampu untuk dapat menjadi bagian untuk bekerja sama di dalam melakukan pelayanan, kegiatan-kegiatan secara online, dan semuanya itu boleh berdampak di tengah-tengah persekutuan kami. Yang berdoa Tuhan, kiranya gereja Tuhan juga boleh tetap membawa berkat di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, supaya Kristus pun tetap dimuliakan, kasih Kristus pun boleh tetap mereka rasakan, mereka alami di dalam setiap pelayanan yang boleh dikerjakan. Kami berdoa Tuhan, kiranya kehidupan kami, masa depan kami tetap ada di dalam rancangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Sempurnakan Tuhan doa dan permohonan kami ini di dalam kuasa dan kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami
seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sekarang tiba waktunya kita melakukan persembahan pada hari Minggu ini, dan ayat yang diambil pada kebaktian ini adalah dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita bersatu di dalam doa, mengucap syukur untuk hari yang sudah Tuhan boleh jadikan kepada setiap kami, dan kesempatan Tuhan pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan seturut dengan kemampuan kami masing-masing. Kiranya Tuhan, kami berikan persembahan ini dengan hati yang bersukacita, dan kiranya menjadi perluasan untuk kerajaan dan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kami. Berkati tangan-tangan yang sudah boleh memberi Tuhan, dan juga setiap daripada kami di gereja yang boleh mengelola keuangannya. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap daripada kami
dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kita mendengar firman yang disampaikan oleh pelayan firman barusan, kita sebagai pemuda remaja, marilah kita menyebarkan, membuat, membagikan, dan mengangkat berita-berita yang benar dan yang membangun. Jadilah good buzzer di dalam dunia ini. Marilah kita menyanyikan lagu pengutusan yang terambil dari PKJ 177 ayat 1 dan 3. Aku Tuhan semesta. Rekan-rekan remaja dan pemuda yang dikasihi Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya Kristus sang sumber pengharapan menganugerahkan kita iman dan pengharapan yang teguh dan kasih yang utuh hingga kita sanggup menjadi anak-anak terang di tengah dunia. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hati kita dari sekarang sampai selamanya.
Maranatha. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan cara menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Dan kita telah selesai dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Tetapi kita tidak selesai dalam membawakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita menerapkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan barusan tadi di dalam kehidupan kita, agar menjadi bermanfaat bagi orang lain, baik di sekitar kita, keluarga kita, maupun saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Tuhan Yesus memberkati.